Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar siswa-siswi Madrasah Ibtidaiyah yang sholih dan sholihah? Salam jumpa bersama saya di channel Laz 41. Di video kali ini kita akan belajar bersama mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam untuk siswa-siswi kelas 4 semester 2. Hijrah Nabi Muhammad SAW ke Taif. Materi KD 3.4 memahami peristiwa penting dan sebab-sebab Nabi Muhammad SAW hijrah ke Taif. Kaum kafir Quraisy tidak henti-hentinya menghalangi dakwah Nabi Muhammad SAW ketika menyebarkan agama Islam di kota Mekah. Kaum kafir Quraisy ini tidak rela agama Islam menggantikan agama nenek moyang mereka. Halangan dan rintangan semakin menjadi-jadi dari kaum kafir Quraisy. Terlebih lagi ketika istri Rasulullah SAW yaitu Khadijah dan pamannya Abu Thalib meninggal dunia. Khadijah, istri Nabi Muhammad SAW, selalu mendampingi perjuangan Nabi kita Nabi Muhammad SAW, baik di saat suka maupun duka. Tidak sedikit harta benda yang dihabiskan selama mendampingi Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah. Khadijah wafat di usia ke-65 tahun dan mendampingi Nabi Muhammad SAW selama 25 tahun. Begitu pula pamannya yang bernama Abu Thalib. Paman Nabi Muhammad SAW ini selalu membela dan melindungi Nabi Muhammad SAW dari ancaman kaum kafir Quraisy. Begitu sedihnya Nabi Muhammad SAW ketika ditinggal oleh istri dan pamannya. Beliau telah kehilangan tulang punggung yang kuat selama ini yang sangat berjasa terhadap dakwah Islam. Istri Nabi Muhammad SAW dan pamannya selalu melindungi dari gangguan kaum kafir Quraisy. Karena kesedihan Rasulullah SAW yang sangat mendalam, maka tahun wafatnya Khadijah istri Rasulullah SAW dan pamannya Abu Thalib disebut dengan tahun kesedihan. Ketika Nabi Muhammad SAW dalam keadaan sedih dan berduka, kaum kafir Quraisy makin menghalangi dan memusuhi Nabi Muhammad SAW. Setiap hari, siang malam, beliau tidak ada henti-hentinya menerima celaan, cercaan, penghinaan, dan perbuatan yang menyakitkan dari kaum kafir Quraisy. Karena keadaan yang demikian, akhirnya Nabi Muhammad SAW memutuskan untuk hijrah ke Taif. Dengan harapan beliau dapat hidup tenang dan damai dalam menyebarkan agama Islam. Kota Taif berada di Jazirah Arab. Letaknya sekitar 65 km di sebelah tenggara kota Mekah. Kedua kota ini terkenal dengan tanahnya yang subur dan udaranya yang sejuk di Jazirah Arab. Kota Taif didiami penduduk dari Bani Saqif. Mereka terdiri atas dua suku, yaitu Bani Ahlaf dan Bani Malik. Dari Bani Saqif inilah terdapat keluarga dekat Nabi Muhammad SAW yang bernama Kinana, Mas'ud, dan Habib. Mereka bertiga memegang kekuasaan di Taif. Nabi Muhammad SAW hijrah ke Taif selain semakin meningkatnya ancaman dan penganiayaan dari kaum kafir Quraisy, juga ingin bertemu dengan keluarga dekatnya. Rasulullah SAW ingin mereka bisa mengikuti dakwah Nabi Muhammad dan ikut serta menggerakkan dakwah beliau di kota Taif. Dengan demikian, penduduk Taif akan segera mengikuti dakwah Nabi Muhammad SAW dan mereka dapat memberi bantuan kepada kaum muslimin yang berada di kota Mekah. Lalu berangkatlah Nabi Muhammad SAW ke kota Taif ditemani oleh Zaid bin Harisah yang merupakan bekas budak Khadijah yang telah diangkat menjadi anak dengan berjalan kaki.
Setiba Nabi Muhammad SAW di kota Taif, beliau mencari tempat kediaman saudaranya yang merupakan pemimpin Bani Saqif di Taif. Setelah bertemu Rasulullah SAW menyampaikan maksud kedatangannya yang ingin menyambung tali persaudaraan, beliau lalu menganjurkan kepada saudaranya itu untuk memeluk agama Islam. Mendengar ajakan dari Nabi Muhammad SAW, seketika itu mereka marah, kemudian mencaci maki dengan perkataan-perkataan yang sangat kasar. Lalu mereka mengusir Rasulullah SAW dari rumah mereka dan harus pergi dari kota Taif. Nabi Muhammad SAW akhirnya meninggalkan rumah saudaranya itu. Mereka memerintahkan kepada anak-anak dan budak-budak mereka berteriak dan mencaci maki serta menghina Rasulullah SAW dan Zaid bin Harisah. Nabi Muhammad SAW ketika hijrah ke Taif mendapat penolakan dari pemimpin dan masyarakat kota itu. Mereka mengusir dan melempari batu sepanjang jalan yang dilewati oleh Nabi Muhammad SAW. Meskipun Nabi Muhammad SAW dalam keadaan terluka, mereka tetap melakukan perbuatan yang kejam. Kedua kaki beliau luka dan mengeluarkan darah. Demikian juga Zaid bin Harisah, kepalanya terluka karena terkena lemparan batu. Dengan tertatih-tatih dan menahan rasa sakit, Nabi Muhammad SAW meninggalkan kota Taif. Di tengah perjalanan meninggalkan kota Taif, Nabi Muhammad SAW beristirahat di sebuah kebun milik Utbah bin Rabi'ah dan Syaibah bin Rabi'ah, yang keduanya termasuk orang yang memusuhi Nabi Muhammad SAW di kota Mekah. Bertambah sedihlah beliau ketika melihat Utbah dan Syaibah berada di kebun tersebut dan sudah mengetahui kedatangan Nabi Muhammad SAW bersama Zaid bin Harisah untuk istirahat di kebunnya. Nabi Muhammad SAW kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengadukan kepedihan dan kesengsaraan yang dideritanya. Dari jauh, Utbah dan Syaibah memperhatikan gerak-gerik Nabi Muhammad SAW dan Zaid bin Harisah. Kemudian timbul rasa kasihan karena keduanya sedang terluka parah dan berlumuran darah. Mereka lalu menyuruh budaknya yang bernama Adas untuk memberikan sepiring anggur. Sebelum memakannya, Nabi Muhammad SAW membaca Bismillah. Adas terkejut karena belum pernah mendengar seorang membacanya. Rasulullah SAW lalu bertanya, "Dari manakah engkau berasal dan apa agamamu?" Kemudian Adas menjawab, "Saya berasal dari ahli Nainawi dan saya seorang pengikut agama Nasrani." Rasulullah SAW berkata lagi, "Dari negerinya seorang laki-laki yang baik, Yunus bin Matta." Kemudian Adas menjawab, "Dari mana engkau mengenal Yunus bin Matta?" Nabi Muhammad SAW menjawab dengan tegas, "Dia saudaraku. Ia adalah seorang nabi dan aku ini juga seorang nabi." Kemudian Nabi Muhammad SAW dengan tenang dan suara yang lantang membaca beberapa ayat Al-Quran yang di dalamnya menceritakan riwayat Nabi Yunus. Sesudah Adas mendengarkan, ia langsung menyatakan masuk Islam. Nabi Muhammad SAW dan Zaid melanjutkan perjalanan kembali ke kota Mekah. Di tengah perjalanan, malaikat Jibril menemui Nabi Muhammad SAW dan meminta izin kepada beliau untuk menghukum masyarakat kota Taif yang sudah berbuat kejam kepadanya. Namun Rasulullah SAW menolaknya, bahkan mendoakan masyarakat Taif, "Ya Allah, Engkau tunjukkan jalan yang lurus kepada kaumku karena sesungguhnya mereka tidak mengerti." Setelah mengalami beberapa peristiwa, akhirnya Nabi Muhammad SAW kembali ke kota Mekah. Demikianlah akhlak Rasulullah SAW pada waktu menghadapi kekejaman penduduk Taif. Beliau dengan tabah menghadapi kekejaman kaum kafir Quraisy dan penduduk Taif. Walaupun beliau dalam keadaan sedih karena ditinggal orang yang dicintainya, perlawanan kaum kafir Quraisy dan penduduk Taif, tetapi Nabi Muhammad SAW tetap tabah dan bahkan mendoakannya.
Demikian tadi materi terkait dengan Nabi Muhammad SAW hijrah ke kota Taif. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Terima kasih telah menyimak video ini sampai akhir. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.